Bahasa roh beneran ada atau dibuat-buat? Bahasa roh adalah salah satu karunia Roh Kudus yang paling kontroversial dalam kekristenan. Ada banyak perdebatan tentang apa itu bahasa roh, siapa yang bisa berbahasa roh, dan apakah bahasa roh masih ada hingga hari ini? Lalu, apa fakta Alkitab tentang hal ini? Mari kita pelajari bersama. Bahasa roh dalam Ibrani dan Yunani. Bahasa roh dalam Inggris diterjemahkan sebagai speaking in tongue atau bahasa lidah. Dalam bahasa Ibrani, kata lidah adalah leshonah yang bisa diterjemahkan juga sebagai bicara. Sedangkan dalam bahasa Yunani, bahasa lidah diterjemahkan dengan kata glossolalia. Glossa adalah lidah dan lalia artinya bicara. Orang Yahudi mempercayai tentang bahasa roh, yaitu perkataan yang diucapkan oleh Roh Allah atau bahasa penciptaan. Sebagai contoh, dalam kitab Kejadian ketika Tuhan berfirman sehingga alam semesta dan makhluk hidup tercipta. Orang Yahudi juga percaya bahwa bahasa roh digunakan saat Musa berbincang dengan Tuhan di atas Gunung Sinai, di mana ia menerima 10 perintah Allah. Itu adalah saat Tuhan berfirman menggunakan bahasa yang kudus atau lashon hakodes. Bahasa roh tanda kehadiran Roh Kudus. Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa mereka akan menerima karunia Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Yesus berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Bahasa roh adalah salah satu tanda kehadiran Roh Kudus di hari Pentakosta, seperti yang ditulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Roh Kudus turun atas para murid di Yerusalem dan mereka mulai berbicara dalam bahasa yang berbeda. Namun, tidak ada pernyataan bahwa setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus harus berbahasa roh. Manifestasi bahasa roh yang dicatat di Perjanjian Baru. Pertama, di Yerusalem oleh para rasul pada hari Pentakosta. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-11. Kedua, di Kaisarea, Roh Kudus mengurapi orang-orang non-Yahudi. Kisah Para Rasul 10 ayat 44-46. Ketiga, di Efesus oleh 12 orang yang baru bertobat. Kisah Para Rasul 19 ayat 6. Terakhir, di Korintus oleh anggota jemaat Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 10, 28, pasal 13 ayat 8, pasal 14 ayat 2-28. Bentuk dari bahasa roh dapat berupa, pertama, bahasa yang dikenal. Seperti yang terjadi di hari Pentakosta di mana orang-orang dapat mengerti bahasa yang disampaikan oleh para rasul. Kedua, bahasa yang tidak dikenal atau tidak ada yang bisa mengartikannya, namun masih merupakan bahasa manusia. Ketiga, ucapan yang menyerupai bahasa, tetapi bukan dari bahasa manusia yang sebenarnya, atau yang dipercaya sebagai bahasa malaikat atau bahasa Allah. Tujuan kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh kehidupan yang memberikan kekuatan, damai sejahtera, dan kuasa untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Roh Kudus juga adalah roh kebenaran yang memimpin kita kepada kebenaran dan mengajar kita tentang segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus. Alkitab mencatat bahwa orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu, seperti memperlengkapi seseorang menjadi saksi bagi Kristus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Untuk membangun jemaat. 1 Korintus 12 ayat 4-11. Untuk membantu kita berdoa dan terhubung langsung dengan Allah. Roma 8 ayat 26-27. Apakah kita harus berbahasa roh? Dalam 1 Korintus 12 ayat 4-11, Paulus menyebutkan 9 karunia Roh Kudus termaksud bahasa roh. Dia mengatakan bahwa setiap orang menerima karunia Roh Kudus sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu, apakah semua orang Kristen harus berbahasa roh? Dalam 1 Korintus 14 ayat 1-5, Paulus menasihatkan agar jemaat lebih mengejar kasih dan mengusahakan untuk memperoleh karunia bernubuat. Sebab karunia bernubuat dapat membangun jemaat. Tapi karunia berbahasa roh jika tidak ada yang bisa mengartikan hanya membangun diri sendiri. Jadi Paulus ingin agar jemaat lebih hati-hati dalam menggunakan karunia bahasa roh. Apakah kamu mau tahu bagaimana kita bisa mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus ini? Tunggu pembahasan selanjutnya. Penerapan bahasa roh menurut Alkitab harus digunakan dalam konteks yang benar. Dalam 1 Korintus 14 ayat 26-28, Paulus mengatakan bahwa jika ada yang berbahasa roh, maka 1 atau 2 orang saja yang harus berbicara, dan yang lain harus menafsirkannya. Jika tidak, maka lebih baik berdiam atau digunakan untuk berdoa secara pribadi.
Itulah fakta bahasa roh menurut Alkitab. Kita telah melihat apa arti bahasa roh dalam Alkitab, bagaimana bahasa roh digunakan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan mengapa orang Kristen menerapkan bahasa roh di masa sekarang. Anda sendiri apakah percaya bahwa karunia bahasa roh masih ada sampai hari ini? Atau mungkin Anda percaya bahwa Anda memiliki karunia bahasa roh ini? Berikan pendapat dan ceritakan pengalaman